down. My heart just starts to drown. Konoya meno. 근데 고동물이 가오르게 되긴 뭐가? Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film serial Love You As The World Ends Season 2 episode 5 dan 6. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Pada episode sebelumnya, Ren tidak jadi mengusir Komoto dan yang lainnya karena ia menuruti perkataan Kurumi mengenai definisi keluarga, yaitu mereka yang saling melindungi satu sama lain meskipun bukan saudara. Hal itu membuat Kurumi begitu menyukai Ren. Tak sengaja ketika mereka sedang berciuman, Hibiki baru saja datang ke tempat itu dan film pun baru dimulai. Terlihat Hibiki yang tiba-tiba saja pingsan akibat kelelahan. Sementara itu Todoroki terkejut karena ada zombie yang berhasil masuk. Beruntung dia dibantu Kanae yang berhasil lepas dari ikatan. Kanae berusaha melindungi Todoroki dari kepungan zombie. Sedangkan Hibiki yang tersadar begitu kesal melihat Kurumi. Ia memberitahu bahwa obatnya tidak ditemukan. Sayangnya Kurumi hingga saat ini tidak ingat tentang Hibiki. Di sana Ren datang dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Kurumi begitu menyukainya. Ren akhirnya memberitahu perasaannya kepada Kurumi. Hal itu membuat Kurumi senang. Terlihat Ren meminta agar Kurumi menjadi dokter di sana sebagai kekasihnya. Ren terang-terangan bahwa dia menyukai Kurumi dan berniat merebutnya dari Hibiki. Hibiki yang kesal lantas mengusirnya. Hibiki merasa kecewa atas semua yang terjadi. Setelahnya Hibiki bertemu dengan Tokuro. Ia berniat mengembalikan ingatan Kurumi bagaimanapun caranya. Tokuro memberitahu bahwa virus golem memiliki efek terhadap otak manusia dan sepertinya ingatan Kurumi tidak akan kembali. Namun Hibiki tidak akan menyerah untuk membawa Kurumi kembali. Hibiki lalu mendatangi Kurumi di ruangannya. Ia menanyakan apa yang terjadi antara Kurumi dan Ren. Sayangnya Kurumi sudah terlanjur cinta kepada Ren. Bahkan dirinya tak mengingat apapun tentang Hibiki. Setelahnya Mihara dan Komoto memberitahu bahwa selama Hibiki pergi, Ren yang telah menjaga Kurumi. Hibiki begitu kesal atas semua yang terjadi. Hibiki lalu menanyakan Todoroki dan Kanae. Di lain tempat, Todoroki masih berupaya melepaskan rantai di tangannya. Mereka terlihat masih saling menyalahkan satu sama lain. Todoroki menyuruh Kanae untuk pergi karena dia tak ingin menjadi beban. Kanae yang kesal lantas berniat pergi dari sana. Sayangnya dia tidak tega melakukannya. Di rumah harapan, Suboi memberitahu bahwa di rumah harapan begitu mencurigakan. Ia yakin ada orang yang telah membunuh Haru. Hibiki terkejut melihat Suboi yang ingin merencanakan sesuatu. Setelahnya Hibiki menemui Uzuki dan Sori. Tak lama kemudian Henmi datang ke sana. Ia menuduh ada makanan dan obat-obatan yang menghilang. Bahkan mereka memaksa Komoto dan yang lain untuk diperiksa. Hibiki membela mereka. Sayangnya Komoto dan yang lain tetap diperiksa dan dituduh sebagai pencuri. Ketika Hibiki masih galau atas semua yang terjadi, tiba-tiba saja ia mendengar Ren sedang menelpon seseorang. Ternyata ia telah berniat menyerahkan bahan makanan dan juga Kurumi oleh orang itu. Di lain tempat, semua bahan makanan telah dikirimkan Ren untuk orang tersebut yang begitu mirip dengan Minju. Ia meminta agar Ren memberikannya lebih banyak makanan. Di rumah harapan, Anu akhirnya sampai di sana. Ia terkejut ketika Kurumi tak mengingatnya. Di lain sisi, ketika Ren hendak membawa makanan lagi, Suboi berhasil menyergapnya. Setelahnya, ia membawa Ren di hadapan semua orang. Suboi memaksa Ren untuk menjelaskan apa yang terjadi.
Akhirnya Ren menjelaskan bahwa ia memang memberikan persediaan makanan untuk mereka. Hal ini ia lakukan untuk melindungi rumah harapan dari orang-orang tersebut. Sebenarnya mereka awalnya berasal dari rumah harapan, sayangnya pemikiran mereka begitu ekstrim. Hibiki lalu menyuruh Ren mengatakan sesuatu yang ia sembunyikan. Ternyata Ren telah melanggar janji untuk menyerahkan Kurumi. Ia akan berupaya untuk melindungi Kurumi. Hibiki menganggapnya pembohong dan berniat membunuhnya. Sayangnya Kurumi menghalangi Ren, orang yang ia cintai. Di sisi lainnya, Kanai merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia hanya ingin tetap bersama dan bertahan hidup. Ia tidak akan lari sendirian meninggalkan Todoroki. Tiba-tiba Todoroki terjatuh akibat kelelahan. Di rumah harapan, Ren masih begitu sedih atas semua yang terjadi. Sedangkan Kurumi merasa tidak enak badan. Anu ingin melihat hasil tes darah milik Kurumi. Sementara itu, Kanai memeluk Todoroki agar merasa lebih baik. Sedangkan Ren yang begitu bersedih atas semua ini, Kurumi lalu mendatanginya. Bahkan Ren tiba-tiba memeluk Kurumi dan memintanya untuk selalu ada di sampingnya. Tak disangka Hibiki melihat mereka dari kejauhan. Ia begitu sedih atas semua ini. Ia lalu mendatangi ayahnya yang terbaring sakit. Tokuro menjelaskan ketika ibu Hibiki meninggal, ia lalu menyelidiki Suto. Ia yakin jika virus golem ini awalnya ada dari sebuah organisasi besar dan disebarkan oleh orang-orang tenaga medis. Selama ini Tokuro diancam jika tidak menghilang maka Hibiki akan mati. Namun ia tidak pernah melupakan anaknya. Tokuro berkata bahwa Hibiki anak yang kuat dan pantang menyerah. Sayangnya Hibiki tidak tahu bagaimana hidup tanpa Kurumi. Tokuro yakin Hibiki bisa melakukannya. Akhirnya Hibiki menerima ayahnya kembali. Tak disangka itu hari terakhirnya ia melihat Tokuro. Setelahnya Kurumi mendekati Hibiki dan ingin tahu sebenarnya tentang hubungan mereka. Hibiki lalu menjelaskan semua yang terjadi antara mereka berdua. Sayangnya Kurumi tidak mencintai Hibiki lagi dan mengembalikan cincin pertunangan mereka. Kurumi meminta maaf atas semua yang terjadi. Hibiki akan selalu menyukai Kurumi untuk selamanya. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ia cintai itu. Terlihat Hibiki yang begitu sedih atas semua yang ia alami. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Sedangkan Anu terkejut mengetahui jika Kurumi ternyata telah hamil. Di sisi lain, Hibiki lantas membuang cincin itu untuk melupakan Kurumi. Sedangkan Ren hendak menghentikan mereka dan berniat tidak melakukan transaksi kepada mereka lagi. Ia akan melindungi semuanya dengan caranya sendiri. Sori meminta agar diskriminasi ini segera dihentikan. Akhirnya Ren mendatangi mereka. Sedangkan Kanai bingung karena zombie semakin banyak. Todoroki meminta agar Kanai memotong tangannya agar mereka bisa keluar dari sana. Sayangnya Kanai tak mampu melakukan hal itu. Dengan terpaksa Todoroki memotong tangannya sendiri. Di tempat lain, Suboi berniat membalaskan dendamnya kepada Haru. Keesokannya, Hibiki memberikan Ren pistol agar ia melindungi Kurumi. Di lain sisi, Sori dan Komoto tiba-tiba saja diserang oleh seseorang. Sementara itu, Anu memberitahu bahwa Kurumi sedang hamil. Ia pun terkejut. Sedangkan Hibiki tiba-tiba dipanggil Mihara. Terlihat Komoto yang ditebas punggungnya dan terlihat Sori yang tinggal kepalanya saja. Setelahnya terlihat Mihara yang begitu kesal karena Ren berjanji tidak akan ada kekerasan lagi. Mereka yang panik berusaha pergi dari sana. Hibiki menyuruh mereka untuk tetap tenang atas semua yang terjadi. Ia meminta semua warga agar tidak tergesa-gesa. Hibiki meminta Ren kembali melakukan transaksi kepada kelompok itu. Kurumi juga setuju dengan saran Hibiki. Sayangnya Komoto dalam keadaan kritis. Terlihat Ren begitu benci dengan Hibiki yang sok mengatur. Setelahnya Anu merasa Kurumi tidak usah melahirkan bayinya yang dikhawatirkan terinfeksi.
Ren yang datang terkejut mengetahui jika Kurumi telah hamil. Sayangnya Kurumi tidak tahu siapa ayah bayi tersebut. Tak lama kemudian Hibiki meminta agar lebih lama di sana untuk membantu Ren mengamankan situasinya. Ren masih kesal dengan Hibiki. Ia lantas memberitahu bahwa Kurumi tengah hamil anaknya. Hal itu membuatnya terkejut. Ia kembali galau atas semua yang terjadi, padahal ia yang telah menebar benih kepada Kurumi pada season 2 episode 1 sebelumnya. Tiba-tiba Kurumi mendatangi Hibiki. Di sana Hibiki mengucapkan selamat kepada Kurumi yang tengah hamil. Hal itu membuat Kurumi begitu senang. Kurumi meminta pendapat Hibiki apakah dia akan melahirkan bayi itu, padahal Kurumi terinfeksi. Ia menyuruh Kurumi membicarakannya kepada Ren. Hibiki akan berusaha agar kecemasan penduduk di Rumah Harapan menghilang. Terlihat Kurumi yang senang atas ucapan Hibiki. Berbeda dengan Ren yang mulai membenci Hibiki. Tiba-tiba saja Noro datang dan memberitahu bahwa mereka memiliki negosiasi terakhir. Akhirnya ia akan pergi ke sana bersama Noro. Sementara itu Anu menyuruh Kurumi untuk menggugurkan kandungannya. Anu merasa ini cara satu-satunya untuk melindungi yang lain. Di tempat yang sama, Mihara menceritakan semua yang terjadi kepada Hibiki saat ia tidak ada di sana. Hibiki merasa Todoroki dan Kanae juga diculik mereka. Terlihat Todoroki yang kesakitan akibat tangannya yang terputus. Di sana dia bingung kenapa masih dibiarkan hidup. Kanae merasa jika penculiknya tidak berniat membunuh mereka. Sedangkan Hibiki pergi ke tempat Misako tewas diserang zombie. Ia melihat ada gerbang di situ yang telah dibuka oleh seseorang. Ternyata Noro adalah pelaku yang memasukkan zombie ke dalam Rumah Harapan. Di sana ia berniat membunuh Ren akibat dendamnya ketika Misako menolak merawat anaknya yang sakit parah. Ia yang ternyata memasukkan semua zombie ke dalam Rumah Harapan. Beruntung Ren memiliki pistol, ia lalu membunuh Noro di tempat. Hibiki yang datang lantas membuat Ren takut jika Hibiki memberitahu semua orang. Hibiki berjanji tak akan memberitahu kepada yang lain. Namun Ren tak percaya, terlebih dia ingin memiliki Kurumi seutuhnya. Ia lalu menembak Hibiki. Beruntung tembakannya tidak fatal sehingga Hibiki bisa membalasnya. Akhirnya Hibiki tahu jika Kurumi mengandung anaknya. Hal itu membuat Hibiki semangat kembali dan berhasil membalas Ren. Di Rumah Harapan ternyata Kurumi mulai kembali ingat tentang Hibiki. Ren berusaha membunuh Hibiki dengan sekuat tenaganya. Namun Hibiki membalas memukuli Ren yang sudah kelewatan. Sayangnya Ren tidak ingin hidup berdampingan dengan Hibiki. Hibiki tidak ingin membunuh Ren. Ia lalu membantu Ren untuk kembali pulang. Sementara itu Mihara membohongi Komoto jika Sori berhasil selamat agar ia tidak menjadi stres. Terlihat Uzuki yang begitu bersedia atas semua ini. Akhirnya Komoto meninggal setelah Uzuki memanggilnya sebagai ayah. Di lain sisi Hibiki masih berusaha menghabisi para zombie yang berdatangan. Ren tak menyangka Hibiki menyelamatkannya. Hibiki berusaha sekuat tenaga untuk membawa Ren kembali ke Rumah Harapan. Sedangkan Kurumi hendak pergi dari Rumah Harapan karena ingin menyelamatkan anaknya. Tak sengaja ia kembali mengingat tentang Hibiki. Di sana Henmi merasa semuanya telah aman karena ia menduga bahwa Noro pelakunya. Tiba-tiba saja kelompok itu menyerang kembali dan membunuh siapa saja yang ada di Rumah Harapan. Mihara menyuruh Yuzuki untuk bersembunyi di bawah meja. Ia berjanji semua akan baik-baik saja. Pada malamnya Hibiki dan Ren terkejut melihat begitu banyak orang yang tewas di dalam Rumah Harapan. Semuanya dibunuh oleh kelompok itu tanpa belas kasihan. Bahkan Mihara juga harus terbunuh. Dan hanya tersisa beberapa orang saja di tempat tersebut. Ren begitu terkejut melihat semua yang terjadi. Sedangkan Todoroki dan Kanae masih berjibaku karena banyaknya zombie yang berdatangan. Mereka akan mencari jalannya sendiri. Todoroki berniat akan melindungi Kanae sebisa mungkin. Hal itu membuat Kanae senang mendengarnya.
Di Rumah Harapan, Ren merasa Rumah Harapan sudah berakhir. Di sana kelompok itu meminta agar menyerahkan dokter untuk kelompok tersebut. Setelahnya Kurumi mendatangi Hibiki. Hibiki berencana melawan kelompok itu sendirian. Kurumi merasa Hibiki selalu bertindak ceroboh. Kurumi memberitahu bahwa ia akan menyerahkan diri karena mereka hanya membutuhkan seorang dokter. Ia memberitahu Hibiki bahwa anaknya bernama Mirai, yang artinya masa depan. Seberat apapun keadaannya, ia tak ingin anak itu menyerah. Terlihat Kurumi akhirnya mengingat semua kenangan indah bersama Hibiki. Kurumi lalu mengambil cincin yang telah Hibiki buang sebelumnya. Sementara itu Yuzuki tidak memiliki siapa-siapa hendak membalaskan dendamnya. Sedangkan Kurumi akhirnya pergi menemui kelompok tersebut untuk dijadikan jaminan keselamatan Rumah Harapan. Keesokannya Hibiki tak melihat keberadaan Kurumi. Ren pun menjelaskan bahwa Kurumi telah pergi dari Rumah Harapan. Ren melakukan itu semua demi melindungi semua orang yang ada di tempat tersebut. Hibiki lalu pergi untuk mencari keberadaan Kurumi yang entah ada di mana. Tiba-tiba Yuzuki berniat mengikuti Hibiki karena ia sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dan Love You As The World End Season 2 pun selesai. She's